kondisi kami juga capek kan Bang, dari jam 11 pagi ditangkap, baru di BAP itu sekitar di atas pukul 9 dan baru selesai itu sekitar pukul 2 dini hari sehari setelahnya. Jadi kondisi kami lemah. Lalu di jam 5 sorenya sebenarnya kami juga mendapatkan intimidasi secara verbal dari beberapa oknum yang masuk ke ruang penyidik waktu itu. Itu juga kami Siapa aja sampaikan. tuh? Ya, yang intimidasi siapa aja? Sebut aja namanya. Banyak sekali Bang. Jadi pada Sebut hari aja itu, udah. ya pukul 11 pagi kami ditangkap, sekitar pukul 5 sore ada beberapa oknum yang masuk ke ruang penyidik, ramai sekali. Cuman ada 3 oknum yang kita kenal sebenarnya. Salah satunya kain dinas. Beliau adalah Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Sony Siregar. Ya, Sony Siregar ya. Ya, ada beberapa dokumentasi dari pihak oknum yang beredar di YouTube. Beliau posisinya ada di depan saya di sini di sofa, di sebelah saya ada rekan saya Bung Dunia, di depan saya beliau mengambil bangku duduk di depan. Lalu ada yang saya kenal juga, pelapor sendiri datang, itu langsung mimpin datang. Lalu satu orang yang saya kenali juga ada Ibda Nanang. Ibda Nanang ini dia kalau tidak salah di Samsat juga, karena di hari yang video tersebut setelah kami memeriksa beberapa plat nopol kendaraan kami kan masuk ke Samsat untuk konfirmasi langsung ke Dirlantas Bapak Kombes Bowo. Cuman beliau katanya tidak di tempat, akhirnya dijumpai dengan Ibda Nanang. Di situ saya kenal beliau ini pun ikut datang juga di ruangan penyidik. Apa yang mereka lakukan di ruang penyidik? Banyak intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh oknum ini. Jadi kamu nih lagi ditangani oleh penyidik, didatangi sama mereka ya. Jadi penyidik ini juga nggak independen. Maksudnya kan penyidik itu ada kebebasan periksa kamu, malah didatangi oleh polisi-polisi lain tadi itu. Benar Bang, terasa sekali kalau penyidik itu tidak netral ya. Padahal itu lokasinya di mana itu? Di ruang penyidik, di ruang 2, lantai 2 Polrestabes Satreskrim Polrestabes Medan Bang. Ini kan jadi itu menurut saya itu kejahatan dalam wewenang polisi. Mereka itu menggunakan kewenangannya untuk mengintimidasi, membuat prosesnya tidak independen. Nah, saya tanya lokasinya itu karena nanti kalau mestinya yang hal-hal begini bisa diketahui oleh para ombudsman atau propam Polri untuk mengambil tindakan pada polisi-polisi yang tidak bertanggung jawab pada jabatan tadi. Iya, sangat sekali Bang, karena di dinding ruang itu pun sebenarnya ada beberapa, ini salah satunya penyidik harus netral katanya, tapi justru apa yang tertempel di dinding itu tidak dicerminkan pada kejadian pada hari itu. Justru di situ itu kan di dinding, polisinya mungkin nggak baca kan, penyidiknya nggak baca, nggak bisa baca dia. Tidak profesional, benar Bang, dan justru di situ ya. Jadi kan nggak profesional. Nah, terus intimidasinya bentuknya gimana tuh? Intimidasinya secara verbal. Pertama, saya diancam bestam. Saya istilahnya itu baru tahu juga pada hari itu. Bestam itu kalau tidak salah bebas tampung. Jadi nah, berikutnya untuk ancaman laporan polisi yang ketiga, saya dapat informasi terkait video di simpang Jalan Jainal Arifin Medan, Simpang Sun Plaza Medan, sehingga saya video tersebut sekitar tanggal, saya lupa kejadiannya, tapi sebelum kejadiannya itu sebelum video yang di Samsat Jalan Putri Hijau Medan. Nah, informasi yang kami dapat bahwa salah satu oknum yang ada di video tersebut melakukan pelaporan atas kami dengan tuduhan kemungkinan pasal yang sama, yaitu pasal pencemaran nama baik, karena dalam video tersebut ada menyebut dugaan pungli sebesar 200.000. Dugaan pungli ini sebenarnya berdasarkan informasi dari salah seorang pengendara yang ketika itu kami wawancara, baru diajak ke dalam salah satu pos di salah satu bank yang ada di situ. Sempat lama, perkiraan kami ada sekitar 30 menit. Lalu pada saat si pengendara ini keluar, kami sempat mewawancaranya, dan berdasarkan informasi si pengendara ini bahwa ada permintaan uang di dalam pos tersebut.
sebesar 200.000. Sempat ada tawar-menawar berdasarkan cerita si pengendara ini, dia sempat tawar 100.000 tapi salah seorang oknum tidak bersedia atau tidak setuju. Akhirnya dibuatkan tilang dengan 5 pasal kalau tidak salah. Dan si pengendara ini sempat membacakan nama petugas yang ada di slip tilang tersebut. Nah, berdasarkan informasi ini tadi, saya bersama Bang Jo akhirnya kita konfirmasi ke 4 oknum Polantas yang sedang melakukan razia persis di tikungan jalan tersebut. Kita lalu konfirmasi ke salah seorang Polantas yang namanya disebutkan, teman-teman. Jadi sebenarnya tujuannya di situ adalah melakukan konfirmasi apakah benar informasi tersebut, karena pengendara tersebut mengatakan seperti itu. Nah, informasinya oknum itu melaporkan kami dengan dugaan pasal pencemaran nama baik. Jadi sampai hari ini kami baru dapat bocoran atau informasi terkait 3 LP yang diancamkan ke saya dari 6 LP. Ini sangat disayangkan karena setiap temuan atau laporan dari masyarakat, kami selalu berkoordinasi ke Bapak Kapolda Sumatera Utara. Pada saat itu Bapak Kapolda yaitu Bapak Martuani Sormin ya. Saya juga selalu berkoordinasi juga dengan kontak saya yang ada di Propam Polda. Biasanya saya setiap ada temuan saya kirim videonya, karena ada dua personil Polda Sumut yang biasanya menghubungi saya untuk video-video tersebut. Ini juga sangat disayangkan kenapa video tersebut justru dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik. Seharusnya yang ditindaklanjuti adalah tentang laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli tersebut, bukan melaporkan aktivis yang berusaha mengungkap dugaan pungli tersebut untuk membantu Polri menjaga citra Polri tetap baik di hadapan masyarakat, seperti itu ya. Saya juga akan menampilkan cuplikan dari video tersebut, khusus di bagian yang kemungkinan diduga dilaporkan oleh oknum tersebut. Sedangkan bagian lainnya, jika teman-teman ingin melihat secara detail videonya, saya akan sertakan linknya pada deskripsi. Tadi sempat yang minta yang mana tadi? Pak, Mana betul apa? yang nilang. Yang ada tulisan tadi. Ahmad Silain. Ahmad Silain yang nilang ya. Gimana cara dia mintanya? Mana tadi? Ahmad dia tadi, Pak. Kan lama kalian tadi ya? Lama ya? Ada sejam? Yang mana dia tadi? Ada minta update atau gimana tadi, Bang? Yang bilang tadi? Gimana dia tadi? Minta, Dia lagi nelpon. Enggak apa-apa, Bang. Coba gini ya, Bang. Ada yang ngerekam nggak tadi? Nggak ada ya? Bilang minta berapa dia tadi, Bang? 200. Minta 200. Cara dia mintanya gimana? Mintanya gimana? Dia nunjukkan pasal. 200.000 aja sini kata dia. Oh gitu ya, Bang ya. Oh, banyak nih pasalnya. Oh, banyak nih pasalnya ya. Bisa tunjukin lagi nggak? Kliknya. Bisa tunjukkan. Buka aja, Bang. Buka. Karena nggak mau bayar 200, akhirnya ditilang. Kena berapa pasal nih? Oh, ini dia ya. 5. Dia dipegang dulu. Pasal 291 ayat 1. Coba pegang. Pasal 291 ayat 1. Terus kena pasal 291 ayat 2. 288 ayat 1 sama 281 ayat 2. Apa aja pelanggarannya? STNK. Terus helm ya. Yang pelanggaran kacamata kan. Terus STNK-nya udah ada. Di rumah STNK rumah. Tapi ada akhirnya motornya mana tadi? Udah di bawah. Jadi kita ya motornya. Berarti SIM nggak punya juga ya? yeah. Diminta 200.000. STNK-nya bisa dihadirkan nggak? Telepon yang di rumah suruh bawa. Iya, ini mau rumah dulu. Iya, langsung aja cepat. Gimana?
ulangin lagi bang, diminta 200.000. Awalnya minta, tapi karena abang nggak punya uang 200.000, jadi dibuat surat tilang. Oh gitu ya? Kenapa nggak mau bayar? Ada cepet kemana? Tadi bilang cepet ada bang. Oh, tapi dia ngotot minta 200, nggak boleh kurang. Ya. Ya. Ya kalau enggak, kenapa dibawa jauh-jauh dari simpang itu ke dalam pos kan? Kalau memang niatnya mau nilang, sebenarnya nggak sampai 5 menit pun selesai tilang. Iya. Dia itu jelas bawa ke dalam pos. Sekian lama kan, setengah jam ya? Kalau belumnya tadi nggak punya aplikasi tilang, gimana mau ninggal? Iya.